Riding high when I was king. I played it hard and fast. Walk away, want me there. Easy on me, oh, and it would. My feet got me, my feet got me, my feet got me. Halo lur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inasil Fikar, channelnya para petani pemula. Malam ini spesial banget lur, aku langsung datang ke rumahnya Mas Udin. Niatku pengen ngobrol diskusi soal perkembangan tanaman cabai, terutama cabai yang saya tanam. Tapi pas nyampe toko, lampu menyala, barang rapi, motor ada, tapi nggak ada orang. Mas Udin pernah bilang, kalau nggak ada orang di toko rumahnya, ya berarti sedang di lahan. Jadi ya udah lur, yuk kita coba cari. Siapa tahu malam-malam gini beliau sedang ada di lahannya. Semoga aja ketemu ya lur. Jalan gelap gini, modal HP center, tapi rasa penasaran nggak bisa ditahan. Alhamdulillah malah ketemu petani binaan lainnya yang juga mau ke lahan Mas Udin. Jadi nggak sendirian lagi lur. Kadang ilmu itu bisa datang dari jalan yang sepi, tapi lebih enak kalau bisa dijalanin bareng-bareng. Nggak tahu sih kita bakal ketemu atau enggak, tapi yang jelas kalau Mas Udin rela jagain tanaman di tengah malam, masa kita nggak rela dengerin ceritanya? Lur, kita malam-malam datang ke lahannya Mas Udin nih. Gelap gurita. Ini cabai serawung. Ini buahnya mau gembel, ini yang atas baru ngebrol. Mari kita keliling-keliling. Mas Udin mana ya? Ini Mas Udin bukan? Oh bukan, maaf ya Mas. Mas Udin mana Mas? Cabang keluar 45 nih Mas. Oh ini Mas Udin di sini. Aduh Mas. Malam-malam ya Mas. Malam-malam nih kita tengok. Kita sedang berinteraksi dengan tanaman. Biar nanti tanaman itu tetap sehat. Kalau kita tengok, kita amati ada hama penyakit tanamannya atau enggak. Ini varietas apa Mas? Ini serawung Mas. Oh, ini maaf Mas, kedinginan ya Mas. iya ini mau musim kemarau. Yuk mari kita lihat ke bawah. Oke Mas, karena ini momen lengkap banget, aku langsung aja ya. Aku mau ngajuin beberapa pertanyaan. Ringan-ringan aja Mas, tapi penting buat teman-teman petani pemula yang lagi belajar seperti saya ini. Mas Udin, kenapa cek lahannya kok malam-malam? Ini Mas, kita malam-malam itu nengok lahan cabai kita itu dengan tujuan kita agar kita itu tahu tanaman kita itu terserang hama atau tidak. Misalnya kalau hama itu keluarnya malam, jadi itu hama ulat, kayak hama yang lainnya seperti kutu kebul dan sebagainya, itu kalau malam kelihatan. Jadi biar apa, terpantau lah, intinya terpantau. Sekaligus juga kita besok itu mau nyepray apa biar lebih tepat sasaran. Kalau kita nggak tahu kendalanya, terus besok kita yang penting semprot, ya nanti akan jadi 2 kali kerja Mas. Oh begitu Mas. Ya, maksud dan tujuannya seperti itu. Jadi kita tengok lahan malam, lihat kondisi tanaman itu dengan maksud dan tujuan agar hama penyakit tanaman itu kita tahu Mas. Kalau kita nggak tahu hama penyakit tanamannya, repot kita Mas. Ini kok nggak ada pateknya, apa rahasianya Mas Udin? Alhamdulillah Mas, kalau soal serangan antraknos atau patek ya,
Ini di lahan saya ini bisa dicek satu-satu nggak ada mas. Karena apa ya, mungkin satu didukung dari cuaca kali ini kan kemarau ya, nggak ada hujan, itu aman dari jamur. Selain itu juga didukung dari ya mungkin kita atur untuk masalah kelembaban tanahnya. Bedengan kita itu ini meskipun kemarau kita cuma siram atas, nggak dari bawah terus kita genangi, itu kita nggak berani ambil resiko seperti itu. Makanya cuma kita siram-siram di depan tanamnya. Resikonya apa mas kalau dilep itu? Kalau digenangi ya mas, ya ini cara logikanya gini, kita genangi, air itu masuk ke bedengan meresap ya sampai dalam ya. Nah, sedangkan cuaca panas seperti ini penguapannya itu loh, ini di dalam mulsa itu kondisi tanah basah, ketika kita kena panas itu penguapannya yang jadi resiko nanti jamur itu cepat berkembang. Varietas rawung ini kok nggak ada bulenya mas? Alhamdulillah mas, ini bibit sudah tahan virus. Jadi kalau di wilayah endemik ini jadi solusinya ini mas. Jadi kalau kita pengen nanam yang pemandangannya hijau-hijau ya tanamnya jenis ini mas. Kalau perawatan musim kemarau gimana Mas Udin? Sama seperti musim hujan nggak? Kalau untuk masalah perawatan ya, kita tetap konsisten interval penyemprotan seminggu 2 kali atau 3 hari sekali lah. Toleransi 4 hari sekali. Karena apa? Musim kemarau pun juga ada serangan hama kan. Jadi kalau kita nggak dicegah hamanya, ya nanti kena hama repot mas. Karena musimnya di musim kemarau itu hama. Kalau kita kena hama, kita nggak bisa mengendalikan. Alhasil apa? Nih rusak semua ini daunnya. Dan bakal bunganya ini bakal nggak jadi. Makanya tetap interval penyemprotan kunci utama. Mau musim hujan, musim kemarau, interval penyemprotan itu kita konsisten di 3 sampai 4 hari sekali. Rutinan sama, kita pakai fungicida kontak, sistemik pakai pencegahan hamanya sipermetrin, obat keritingnya yang pakai abamectin itu juga kita masuk. Tapi masuknya untuk abamectin kita rolling sama sipermetrin. Ini kenapa kok nggak ada keritingnya Mas? Padahal sekarang musim kemarau kan banyak serangan itu, hama, trips, dan tungau itu. Alhamdulillah mas, kalau soal hama ini bisa dikendalikan. Kemarin itu sempat ada serangan, cuma tetap kita pantau, kita tengok kondisi tanaman itu jangan sampai kita lepas kontrol. Kalau lepas kontrol, kalau serangannya sudah makin parah, ini dampaknya ini bakal bunganya nanti rontok dan juga daunnya juga rontok. Kalau udah seperti itu kan untuk pemulihannya jadi lama mas. Makanya tetap kita kontrol agar ketika ada serangan, baik itu serangannya baru sedikit, langsung kita hajar aja mas. Oh begitu mas. Baru tahu saya mas. Soalnya hama trip gak ada toleransi mas. Hama trip itu kalau udah berkembang biak, populasinya banyak, nanti dia ngumpetnya itu di kelopak bunga, bahaya itu mas. Jadi kita semprot insektisida yang kita kasih lewat semprot itu nggak bisa masuk ke kelopak daunnya kan, kelopak bunganya kan susah. Kalau untuk bahan aktifnya harus mengikuti lahan sekitar atau gimana mas? Nah ini kebetulan di tempat saya ini kan masih wajar lah penggunaan pestisida itu nggak terlalu kalau bahasanya terlalu over lah. Makanya ini kemarin pencegahannya pakai abamectin aja dah aman. Nah, begitu ada serangan itu emang kita 1 kali tembakan itu pakai bahan pimetrosin itu mas. Jadi pimetrosin plus nitenpiram itu kita aplikasikan 1 kali, alhamdulillah bersih nih mas. Jadi serangan hamanya alhamdulillah aman. Ini kawan-kawan, ini bakal bunganya banyak loh mas. Beriut sekali. Sangat beriut sekali. Ini baru petikan kedua ini. Kalau usia sekitar 95 HST. Lebat banget mas. Kayak umur 150-an. Ini masih bakal bunga mas, kalau buahnya belum banyak nih. Iya mas. Bawah. Ini baru akan ngebrol ini. Ini saya lihat kok nggak ada tunas airnya mas. Kalau tunas air kita rempel habis mas. Dengan maksud dan tujuannya gitu kan biar
asupan nutrisi dari bawah itu benar-benar tersalurkan ke atas dan larinya itu ke bakal bunga buahnya itu loh Mas. Jadi sebenarnya tunas airnya kemarin banyak banget, ini aja sampai 6 kali perempelan ini baru nggak tumbuh. Ini masih ada yang tumbuh, ini kita rempel lagi. Kecil-kecil ini masih tetap tumbuh. Tapi ya alhasil apa? Bedengan apa? Ini alhasil apa? Batangnya bisa gede-gede Mas. Iya ya, gede-gede. Iya, kokoh. Jadi tanamannya itu lebih kokoh. Ini saya lihat kok nggak ada yang mati Mas Udin. Apa rahasianya ini kok seger-seger semua? Alhamdulillah Mas. Kalau angka kematian ini sebenarnya ada. Kalau saya bilang nggak ada, ya takut bohong ya Mas. Bisa juga. Ini tetap ada yang mati. Tapi secara prosentasenya alhamdulillah ini dari total populasi sekitar 3.000 pohon lah. Sekitar 3.000 pohon itu yang mati tidak ada 10. Jadi kunci utama ya ini bedengan kita bikin tinggi untuk menghindari kelembapannya. Terus ini tuh perempelan tunas air, tujuannya itu kan batang itu biar kena sinar, jadi perkembangan jamur itu susah ya. Karena satu, intensitas cahaya terpenuhi, yang kedua oksigen juga masuk. Dari segi teknis perawatan, secara penyemprotan pun juga ini kena ini Mas. Jadi nyemprot itu jadi hemat biaya, waktu, tapi efektif. Batang itu kena semprot, tengah kena semprot, atas pun juga kena semprot. Oh gitu Mas, saya Iya. baru tahu. Kalau boleh tahu pupuk dasarnya apa ini Mas? Kebetulan nih pupuk dasarnya kosong Mas, karena lahan janda udah 3 kali nih. Ini yang dulu pernah saya ceritakan di channel sebelah ya. Itu kita pernah menceritakan bahwasanya lahan ini pernah kita kasih fosfat itu banyak. Nah dampak dari fosfat itu banyak, ternyata sampai hari ini tanpa pupuk dasar pun tanaman bisa, yang saya bilang lumayan lah, ini masih bisa berkembang normal seperti ini. Kalau keseragaman tanamannya ini hidupnya bareng, hampir rata-rata itu bareng, sulaman aja cuma sedikit Mas. Ya mungkin efek dari fosfat banyak. Kalau boleh tahu buat pelebat buahnya itu apa Mas, kok jadi gembel-gembel gini? Ya ini efek dari fosfat Mas. Jadi fosfat waktu itu memang kita kasih banyak, pada akhirnya sampai hari ini perkembangan tanaman itu jadi mudah adaptasi di lahan ini Mas. Kondisi tanahnya juga makin gembur. Ya intinya tanah makin bagus lah. Kalau boleh tahu fosfatnya pakai apa ini Mas? Kalau dulu itu saya kasih dulu ya, karena ini saya cerita sudah 3 musim penanaman ini kan. Ini saya pakainya yang dulu itu Turima Mas. Berarti bisa buat jangka panjang ya? Nah, karena fosfat itu ya mungkin ini setahu saya, fosfat itu kan sifatnya slow release ya. Dia nggak bisa satu musim itu terserap langsung habis, itu nggak bisa. Makanya untuk musim berikutnya itu sisa dari unsur fosfatnya itu baru bisa diserap. Ini yang ketiganya ya mungkin penyerapan paling sempurnanya lah. Meskipun tanaman yang kemarin itu lebih bagus dari ini. Yang pertama paling bagus, yang kedua itu lebih bagus lagi. Yang ketiganya ini malah saya anggap ini masih agak kurang, karena ya mungkin karena kurang air juga ya. Wah ini siapa Mas Udin? Tamu dari mana ini? Oh itu ada tamu juga dari Sekintel. Oh Sekintel. Oh banyak ternyata ya? Ya ini bareng-bareng sama teman-teman ini. Tadi sempat ngobrol sedikit dengan Profesor Udin dan saya sadar ilmu saya ini masih kayak sebiji jagung, masih kecil banget dibanding pengalaman beliau di lapangan. Kadang kita cari ilmu ke tokonya Mas Udin, tapi ternyata ilmunya justru ada di tengah lahannya. Malam ini bukan cuma soal tanaman, tapi tentang semangat belajar yang gak kenal waktu. Setelah wawancara tadi, saya bersama petani binaan lainnya langsung diajak ke lahan satunya lagi. Orang-orang sini menyebutnya lahan janda 3 kali, karena sudah 3 kali ditanam oleh Profesor Udin. Ternyata lahan satunya lagi itu nggak terlalu jauh dari sini, tapi meskipun dekat ternyata isinya beda lagi lur.
Ini yang menarik dari pola tanam Prof Udin. Setiap lahan itu ditangani secara unik, nggak disamaratakan meskipun lokasinya bersebelahan. Lahan janda tanpa bongkar, tanpa pupuk dasar. Mulusannya dah rusak kayak gini. Ini janda-jandanya masih beriut. Petian ke-15 kali ini buahnya masih banyak. Malam ini saya berkunjung ke dua lahan. Lahan pertama rapi, sehat, terkontrol. Bukti bahwa dengan manajemen yang tepat, tanaman bisa diarahkan sesuai kebutuhan. Lahan kedua, orang-orang sini menyebutnya lahan janda 3 kali. Mulsa rusak, tanah bekas, tapi ternyata tetap bisa tumbuh sehat dan berbuah lebat. Dua tempat yang berbeda tapi punya satu pesan yang sama. Pertanian itu soal konsistensi dan ilmu. Gak harus lahan baru, gak harus pupuk yang mahal. Yang penting cara rawatnya benar dan pendampingnya jelas. Terima kasih Profesor Udin. Dan buat teman-teman semua, kalau video ini bermanfaat, bantu share dan subscribe, karena di video berikutnya kita bakal bongkar rahasia pupuk generatif yang bikin cabai cepat berbunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.